Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin 13 November 2023, seperti yang beredar player di media sosial bahwa hari ini kita akan berbincang dengan Ketua KNPI Kabupaten Sigi, Ratib Sunusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar baik? Sehat juga? Vokalnya Ketua KNPI ini sangat bulat di headset, masuk keren. Audionya. Oh. Iya. Iya. Tema kita hari ini adalah pemuda tangguh bencana. Iya. Apa yang bisa diharapkan dari KNPI dengan membentuk pemuda tangguh bencana itu? Ya, kalau saya begini, kemarin sebenarnya pemuda tangguh bencana ini adalah mereka yang berangkat dari relawan pada tahun 2018. Kita tahu bersama bahwa memang kita ditimpa oleh bencana yang besar, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Nah, setelah itu teman-teman ini bingung setelah mereka sudah mencintai pekerjaan relawan itu. Relawannya? Ya, mereka kebingungan kemana mereka tetap eksis dengan saya bilang hobi. Ya, kepeduliannya ya, itu kepedulian. Saya bilang hobi waktu itu. Nah, kebetulan teman-teman relawan ini kebanyakan dari teman-teman pencinta alam. Ya, yang ada di Kabupaten Sigi. Ya. Kemudian setelah itu saya ketemu dengan salah satu teman di Tinggede namanya Fauzan. Kami berdiskusi panjang. Saya bilang begini, kalau memang teman-teman mau, gitu, KNP itu memungkinkan membentuk yang namanya badan otonom, gitu, badan otonom. Nah, kita bentuk saja badan otonom khusus untuk teman-teman relawan ini yang setiap bencana mereka gelisah, gelisah, mereka harus ke sana memastikan bahwa di sana tidak ada korban. Kalaupun ada korban, seperti apa penanganannya, evakuasinya dan seterusnya. Sebagainya. Saya bilang KNP Sigi siap memfasilitasi itu. Nah, sudah ketemulah. Akhirnya kita bentuk yang namanya Badan Otonom DPD KNPI Brigade Kemanusiaan. Seperti itu saja. Nah, setelah itu mulai tidak hanya gempa kemarin kan Sigi kita ketahui dihantam banjir, longsor, terutama di Dolo Selatan, Desa Poi, Sambo dan sebagainya, Bangga, BK dan sebagainya. Teman-teman kita, mereka sendiri yang berinisiasi, gitu ya. Mereka berinisiasi untuk sana. Nah, teman-teman relawan ini kan modalnya hanya tenaga. Sementara biaya mobilisasi ke sana, uang rokok mereka, itu tidak punya begitu. Sehingga saya berinisiasi, saya anggarkan di KNPI Kabupaten Sigi untuk operasional teman-teman dalam penanganan, gitu ya. Jadi kita bicara penanganan, tidak bicara mitigasi kita. Kalau mitigasi kita serahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita hanya khusus memang untuk relawan yang datang di sana membantu. Nah, tentu pasti kalau relawan dia akan satu komando dengan Badan SAR. Seperti itu. Jadi mereka hanya memang hadir ikut membantu, begitu. Nah, di sana nanti ada tim yang dikomandai oleh Badan SAR seperti itu. Nah, alhamdulillah terbentuk ini sudah hampir berjalan 3 tahun, gitu ya, berjalan 3 tahun. Dan yang paling menarik itu pada saat itu mungkin teman-teman Kota Palu juga melaksanakan itu. Nah, kami juga di Sigi waktu COVID itu ini kan bencana yang tidak nampak. COVID itu kalau tidak salah 2020 awal. Iya, benar. 2020 awal. Iya. Bulan Maret. Maret lah kita secara nasional Maret lah. Nah, semua bingung.
mau apa, gitu ya. Teman-teman Brigade Kemanusiaan KNP ini berinisiasi buat yang namanya posko, dapur umum. Jadi tidak hanya bencana yang dibuatkan dapur umum. Masa COVID itu. Iya, dapur umum. Jadi yang apa ya, yang melakukan apa namanya, isolasi mandiri atau isoman, Iya, iya, iya. itu diantarkan makanan ke rumah-rumah. Tinggal menghubungi saja kontak yang kita sebar. Dan Nah, brigade kemanusiaan itu yang bergerak. iya, mereka kita bikin dapur umum, kita masakan walaupun dengan kondisi yang terbatas ya. Gitu. Karena memang kita tidak tahu situasi di rumah ini, orang Iya. yang isoman ini. Iya, isoman. Iya, dia membutuhkan apa? Pasti dia membutuhkan makanan, Iya. vitamin dan Iya. sebagainya gitu. Ya, kita bentuk. Nah, setelah itu kita terkoneksi dengan, kalau tidak salah, gerakan Palu itu baku bantu bukan baku bantai itu. Oh iya, kalau saya tidak salah mantan wali kota Mulhananto Mulhanan. Ya, oke, ya benar. Kita terhubung dengan Iya. itu. Nah, kita bekerja sama lah. Ya. Mereka yang melaksanakan di Kota Palu, ya teman-teman Brigade kemanusiaan di KNP Kabupaten Sigi. Sigi. Nah, setelah itu banyaklah teman-teman mengikut, gitu ya. Itu mengikut sampai adiknya Bapak Bupati Sigi, kalau Oke. tidak salah Aco Lapata, Oke. itu turut Ikut. gitu. Tapi dia membawa lembaganya juga gitu. Oke. Gitu. Dan kita kerjasama. Tapi untuk mulai itu kita buat posko isoman itu. Oleh brigade itu. Ya, brigade. Kita buat di Sekret ada 2 tempat. Kemudian di rumahnya Kadis PMD Pak Andi Ulur. Oke. Gitu. Jadi siapapun teman-teman ingin menyumbang, Iya, iya. silakan distribusikan semua. Ada yang bawa telur, ada yang bawa beras. Karena ini kemanusiaan ini. Iya. Ada yang bawa jeruk, ada yang bawa obat-obatan. Gitu. Banyak teman-teman menyumbang. Nah, kita tinggal mendistribusi. Nah, kebetulan adminnya itu satu. Kebetulan Fauzan ini juga admin, saya lupa namanya. Ini baku bantu bukan Iya, baku iya, banta. iya. Dia juga admin di Kota Palu. Kalau tidak salah di jalan apa di Oke. Nebula waktu itu. Iya, Raja Wali. Raja Wali. Iya. Admin. Kebetulan Ojan ini dia koordinator Brigade Kemanusiaan. Nah, connect lah data ini. Sehingga silakan teman-teman Kota Palu mengintervensi orang-orang yang isoman di Kota Palu. Data yang dimiliki Iya, tadi itu. iya. Iya. Kami di Kabupaten Sigi. Kalaupun ada kelebihan teman-teman di Kota Palu, Baku ya, bantu ya, lah. baku bantu. Bukan baku bantah. Nah, sampai ada satu kejadian yang lucu itu. Oke. Terkabar di desa Langaleso itu. Oke. Itu sampai sudah 70 orang yang Isoman. isoman. Oke. Gitu. Ternyata ada salah data, ada salah informasi, miss lah. Oke lah, kita ya, wajar itu. Namanya Iya, orang iya. panik. Oke, ya benar. Orang panik dalam situasi begitu, dia tidak tahu mau kemana, sehingga kita coba lakukan asesmen. Oh, ternyata tidak sampai. Ya gitu. Tetapi kita tetap bukan yang namanya pengumum pada saat itu. Nah, sampai sekarang anak hilang, mendaki hilang di Noki, laki-laki. Oh ya, Ya, teman-teman brigade juga turut ikut. itu sempat viral itu. Iya, ke sana. Bahkan ada namanya Wahyu Kaleke. Ya, dia dipanggil Wake. Oh, ini nama orang ini, Ya, bukan namanya nama Wahyu. lembaga. Namanya Wahyu. Saya kira tadi nama lembaga. Karena dia Wake, berasal dari Kaleke, maka disingkat jadi lah, jadi Wake. Keren juga. Iya, dia Iya. salah satu perwakilan Brigades Kemanusiaan yang menjemput korban. Gitu. Di apa ya namanya, kalau hulu ya, Iya. hulu sungai Iya. Sopu. Karena dapat informasi dari warga bahwa ada orang di sana berteriak-teriak. Iya. Nah, ternyata setelah identifikasi Identifikasi. ciri-cirinya, Ya. ini anak yang hilang ini dijemput langsung. Itu memakan waktu sampai 3 jam Perjalanan, dari jembatan Sopu itu. perjalanan ke hulu Iya, itu. ke hulu itu. Dan pada saat itu situasi malam. Gitu, malam hari. Dia bilang saya siap berangkat. Gitu. Nah, jadi teman-teman brigade ini memang teman-teman yang
Siap mental tempur ya. medan apa ya? Dia mentalnya relawan. Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Dia mau ada kan teman-teman ya kalau tidak Memilih ada- lokasi. Iya. Kalau Di lokasi dia. Iya, kalau ini siap tempur ini. Siap tempur dia. Jadi saya waktu itu merasa, aduh, berani nih anak Iya. yang malam. Sehingga pada saat itu kita putuskan, kita rapat dengan Badan SAR, jangan diberangkatkan tim untuk menjemput. Itu karena ini sudah malam hari. Ya. Sehingga kita putuskan pagi berangkat. Oh, hanya menunda, Menunda. bukan membatalkan Bukan ya. membatalkan. Oke, karena situasi Ya, malam, malam. tentu berbahaya juga bagi relawan ya. Ya. Artinya di sana 1 orang, sementara yang berangkat ini sampai 5 orang. Iya. Gitu. Kenapa 5 orang ini Iya, tentu betul. menjadi tanggung jawab kita Oke, juga. betul. Nah, jadi saya bilang tahan, jangan berangkat. Pagi kita putuskan berangkat. Alhamdulillah pagi tim berangkat, sore tiba. Kembali lagi Kembali. di tempat semula dengan membawa Bawa korban tadi. Gitu. Dan alhamdulillah korban dalam kondisi yang masih tetap sehat walaupun hanya Ya, beberapa ada kakinya yang memar. memar dan sebagainya. Seperti itu dia. Oke. Kemudian beberapa kejadian banyaklah seperti di Desa BK Iya. mereka turun juga. Oke. Oh, seperti itu. Nah, ini kan di Kabupaten Sigi artinya ada rawan bencana. Ya, Mungkin salah satunya yang paling rawan itu di pebukitan yang ke arah Kulawi kalau saya tidak salah ya. Benar ya, yang sering longsor itu. iya. Itu. Nah, apakah KNP khususnya KNP Sigi khususnya di Brigade Kemanusiaan. Kemanusiaan tadi ini itu mencoba membuat pelatihan khusus untuk mereka karena ini kan soal bencana ini. Ya, Soal bencana tidak semua orang betul. mampu melakukan itu. Misalnya satu tim penyelamatan darurat Betul. mengevakuasi mereka, tentu harus ada apakah memikirkan itu bahwa nanti kita harus membuat pelatihan khusus. Kan intinya begini. Di tiap kecamatan kan Betul. ada kecamatan ya. Nah, sementara kalau mau berdasarkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di ibu kota kabupaten, tentu kan jaraknya jauh kalau kejadian yang terjadi itu Iya. di ujung misalnya. Apakah dipikirkan hal seperti itu? Iya, kalau saya bersama teman-teman itu sampai ke sana. Oke. Gitu. Karena kalau Badan Bencana Sigi itu sudah membentuk yang namanya PRB. Oke. Ya, pengurangan risiko bencana kan. Iya. Sudah ada di kecamatan. Nah, kita ini tinggal tempel. Teman-teman ini tinggal tempel. Sehingga kemarin kita buat karena kita sadar bahwa memang kita ini hanya berangkat dari relawan, tentu pasti pengetahuan kita tidak ada. Oke. Bagaimana mengelola, ya kan? Satu bencana Iya, ya. satu Ya. bencana. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini hidup di atas ya Bencana. lempeng. Iya. Kita tidur di atas lempeng yang suatu saat bencana itu tidak bisa dihindari. Iya. Gitu. Nah, bukan hanya gempa, longsor, banjir, dan bencana non alam lainnya kan, Iya. ya, seperti virus dan sebagainya. Tapi untuk Sigi, termasuk Kota Palu, Iya, iya. itu memang kita tidur di atas Iya. lempeng Iya. yang suatu waktu itu bergejolak Dan tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Dan kita memang tidak bisa menghindari itu. Sehingga kita harus siap. Mau tidak mau. Mau siap, harus siap. Nah, bagaimana siap? Kata siap ini hanya siap, kita siap dan kemudian tidak punya pengetahuan. Oh. Sehingga itu kemarin kita menganggarkan di KNPI menganggarkan pelatihan. Pelatihan pengelolaan. Gitu. Karena urusan pencegahan kami tidak punya Iya. kuasa. Kami hanya menyiapkan sumber daya saja. Iya. Manusia, orang-orang yang Apa- siap apabila bekerja. terjadi. Iya, apabila terjadi. Sehingga tim-tim Brigade Kemanusiaan ini kami latih kemarin. Itu selama 3 hari. Bagaimana mengelola bencana, apa yang dilakukan, bagaimana membuat peta evakuasi, Iya. itu. Sampai di situ. Bahkan sampai intervensi alat evakuasi. Misalnya. Nah, contoh kemarin kita beli tali, beli iya. apa? Saya lupa apa namanya. Yang jelas Ojan yang lebih tahu itu Oke, oke. semuanya ya. Kita Iya, anggarkan lah. karena itu sudah teknis sekali ya. Teknis sekali. Iya. Karena saya tanya, apa yang kalian butuhkan? Kami Iya, butuh benar. YouTube ini. Apa?
Iya, Silakan ajukan, nanti saya minta dengan Coba pemerintah, komunikasikan. dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Sigi merespon itu. Dan kita dianggarkan pada saat itu kalau tidak salah 30 juta Oke. untuk khusus Untuk beli alat itu. itu. Dan alhamdulillah alat itu masih ada sampai saat ini. Artinya bisa dipakai Bisa berkelanjutan. berkelanjutan. Iya. Dan karena saya pesan, tolong ini disimpan sampai alat komunikasi. Oke. Ya, Alat jadi- komunikasi 2 arah. Iya, Iya. sampai itu. Kemudian beberapa teman kita uruskan bantu buat call sign Banyak untuk, izin untuk izin berkomunikasi berkomunikasi. melalui handy. Nah, kemarin sampai kita buat satgas komnya itu kan, satuan apa namanya, Satu tugas komunikasi. komunikasinya. Oke. Nah, itu Lintang. Kalau ya nama lapangannya Lintang. Lintang. Oh Tapi iya. kalau Kode sebut- sandinya lah. Ya, sandi. Iya. Iwan. Iya. Nah, itu di Dolo Selatan, tepatnya Desa Jono. Ya. Oke. Kemudian ada juga sekarang sudah jadi sekdes, ya, Bung Akil Oke. di Sambo. Nah, soal bencana itu kan tentu misalnya kalau di satu daerah itu ada yang paling rawan, ada pemetaan seperti itu ya. Ya, Ada pemetaannya nih kalau brigade kemanusiaan, khususnya di brigade kemanusiaan itu bagaimana? Pemetaan yang dalam tanda petik ini akan disigapi lah. ya. Kalau kemarin kan kita buat klaster itu Iya. tingkat Oke. bencana. Kan? Iya. Yang paling rawan ini kan daerah Dolo Selatan, Oke. Kulawi. Oke. Kalau Palolo itu hanya beberapa desa. Tapi kalau Dolo Selatan ini hampir semua desa rawan. Kalau Palolo itu hanya ada desa Sintuwu, Lembang Tongoa, Bampres atau Wenuni, Iya. Desa Sejahtera, kemudian Bobo, Baku-Bakul. Oke. Selebihnya itu ya belum ada didengar Oke. terjadi. Ya gitu. Berdikari sama rezeki itu angin saja. Angin puting beliung. Oh. Ya kan? Jadi beda Ya. daerah kemungkinan bencana Beda. itu juga berbeda ya pemetaannya ya. Kalau angin kan pasti kita tidak terlanjur membutuhkan bagaimana Iya. tenaga karena proses evakuasinya bingung kalau angin. Iya. Tapi kalau banjir ya bisa kita buat peta itunya, peta evakuasinya. Oke. Nah, kalau Kulawi itu hampir menyeluruh. Kulawi. Iya. Ini Sampai Kulawi. jalan akses ke sana itu longsor dan sebagainya, akses tembus itu sulit. Begitupun Lindu. Gitu. Jadi ya kita buat klaster. Kalau Marawola hampir selama ini kejadian hanya desa Beka kan. Yang Marawola. selalu ya. Oh iya, karena air yang dari Air dari atas. Nah, kalau Komi lebih paham kalau Beka itu. Karena lama di Beka. Di Kecamatan Marawola ya. Iya. Iya. Nah, berdasarkan pemetaan itu tentu personil yang disiapkan di sana juga berbeda ya. Iya, kalau ke NPI brigade, Iya, brigade mana kemanusiaan. teman-teman yang berasal dari di situ kita lebih banyak rekrut. Oh. Gitu. Jadi kita pemberdayaan pemuda lokal, bukan misalnya orang Palolo kita Mau dibawa lainnya ke Marawola, gitu terlalu ya. panjang jaraknya. Iya. Sehingga Oke. kita identikan. Ada teman-teman yang mau di sini, kita rekrut, kita latih. Gitu. Nanti kemudian kami KNPI hanya menyiapkan dana operasional namanya. Nanti kita minta di pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, banyak, bukan hanya soal banjir dan sebagainya yang kita tangani. Sampai tadi anak hilang. Iya. Ya toh? Gempa bumi di Lembang Tongoa. Ya, itu kan, sampai COVID dan sebagainya. Nah, kita maksimalkan anak-anak di sana. Orang-orang di sana. Iya, orang lokal yang Iya, gitu. yang diberikan pengetahuan soal bencana ya. Bencana. Oke. Sehingga kemarin pada pelatihan kita ambil perwakilan desanya. Tapi desa yang rawan bencana, Iya, tidak iya. desa yang tidak semua 176 desa. Hanya desa-desa yang memang yang kami anggap ini tidak bisa terhindar dari bencana. Kemungkinan bencana Ya, itu. Gitu. Seperti itu dia. Jadi teman-teman ini benar-benar benar-benar relawan ya. Kalau relawan ya memang berangkat dari relawan. Gitu. Relawan mereka. Iya, Anda mungkin karena
beberapa orang beranggapan bahwa seorang relawan itu ketika ditugaskan itu sudah meninggalkan keluarga Pasti. atau ya demi sesuatu yang tujuannya Pasti. kemanusiaan. Ya. Berarti sudah tertanam betul dalam dirinya itu bahwa saya ini adalah relawan untuk itu. Dan dasar saya memang relawan. Relawan. Gitu. KNP itu kan hanya menghimpun. Mereka relawan-relawan yang tadinya sudah mencintai hobi, saya anggap hobi. Bukan juga profesi. Kan kalau profesi pasti ada. Ya. Ya kan? Oke. Saya anggap hobi. Mereka hobi menangani bencana. Karena ada kejadian begini, namanya Lintang dengan Riel. Oke. Itu bencana di Toli-Toli tanpa sepengetahuan saya dan koordinator, mereka ke sana. Karena waktu itu saya sampaikan, kalau terlalu jauh mungkin kita tidak bisa. Koordinir saja dengan teman-teman di sana. Tidak, maksudnya tidak bisa mengeluarkan Oh, iya, pembiayaan, pembiayaan untuk untuk- operasional. iya. Kalau sudah terlalu jauh. Iya. Kalau hanya masih kemarin di Parigi, Masih Sausu, oke lah. masih bisa. Oke lah. Ya, kita siapkan mobil dan sebagainya. Tapi kalau sudah Toli-Toli atau di mana Oke. jauh gitu, Meskipun keinginannya luar biasa ya, artinya dari sisi manusianya harus diacungi jempol lah. jadi tanpa sepengetahuan saya dan koordinator, Iya, Fauzan, oke. mereka pikir nanti muncul foto di grup. Artinya memang kalau bicara militansi Soal relawannya. nah itu buktinya. Seperti itu. Karena selama ini juga mereka tidak terlanjur banyak menuntut. Karena saya bilang ya, kalau kamu menjadi sandaran, nah saya angkat tangan. Karena memang tugas KNPI ini tidak hanya di sini. Iya. KNPI ini milik semua pemuda di Iya Kabupaten betul, Sigi. bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Banyak ini. Iya, sehingga saya selalu bilang onde-onde. Maksudnya? Iya, artinya tidak bisa dipungkiri bahwa kita kalau minta pendanaan dari Pemda, pastilah Pemda alokasikan. Oke. Kita untuk kebutuhan-kebutuhan pemuda. Ya, Iya. kalau onde-onde ini kita minta dengan Pemda, pasti diberi gitu. Iya. Pasti kita diberi. Nah, alhamdulillah selama ini Pemda Kabupaten Sigi di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Irwan Iya. Lapata ini Irwan Lapata. bersama Dr. Samuel Pongi Iya. selalu merespon, ya, ketika KNP mengajukan, Pak ini kita ada begini, selalu, dan alhamdulillah cepat, seperti itu dia. Karena ini memang sisi kemanusiaan ya. Iya. Dan juga ya mungkin mereka lihat real bahwa Apa yang ya, benar? Iya. real gitu. Jadi selama ini ya selalu kita laporkan. Bahkan Brigade Kemanusiaan ini dilirik oleh satuan, kalau di sana masih gabung ya. Kota Palu juga masih gabung kalau tidak salah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Oke. Sehingga kemarin Kasat Pol PP-nya itu meminta bagaimana kalau Brigade Kemanusiaan ini kami juga kukuhkan sebagai balakar, barisan relawan kebakaran. Oh, ada permintaan ya? Ya, ada permintaan. Iya, saya menganggap itu permintaan. Iya, Iya. permintaan. Ah. Karena saya dihubungi oleh Kasat Pol PP-nya Iya. pada saat itu Muhammad Ambar Mahmud, Iya. ya. Ambar Mahmud, sarjana STTP. Oke. Ya, kalau pada saat Kasat Pol PP dia bilang, Pak Ketua, kami ini butuh personil. Begitu. Karena dia bilang kalau kebencanaan ini kan bukan hanya gempa bumi dan sebagainya, kebakaran itu juga bencana. Iya, iya. Gitu. Saya bilang Iya. tidak Oke. masalah. Iya. Tidak masalah. Artinya selama teman-teman mau, oke, silakan. Saya bersyukur. Iya. Berarti tugas saya sebagai KNP itu ringan. Saya tidak tunggal, tapi ada juga Dinas instansi lain yang ya, mau bergabung lah. Sehingga mereka dikukuhkan kemarin. Oh, Dikukuhkan di Palolo. jadi balakar itu. Jadi balakar. Nah, barisan relawan kebakaran. Gitu. Ya, artinya kapan ada kebakaran di kampung mereka, Iya. ya mereka melakukan tindakan dini. Iya, ada istilahnya tindakan yang Ya. kalau istilah dulu itu P3K lah. Nah, Pertolongan seperti pertama pada kecelakaan. Seperti itu. Tapi mereka dilatih.
Iya. dilatih cara memadamkan api. Bahan Memang apa saja yang bisa iya, dipergunakan. memang dilatih pada saat itu, mereka dilatih oleh Satuan Pemadam Komandan Kabupaten Sigi. Kalau tidak salah pada saat itu tahun 2021 mereka dilatih di Palolo juga. Oke. Dilantik kemudian dilatih dulu, Dilatih setelah itu kemudian baru dikukuhkan. dikukuhkan. Seperti itu. Jadi beberapa cara memadamkan api, kemudian kalau kebakaran jangan disiram dengan air gitu kan, harus pakai karung goni dan sebagainya. Nah seperti itu dia. Oke. Nah, Ya, Bung Ratib Sunusi, mungkin kita ada di penghujung acara. Mungkin ada yang ingin disampaikan bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia itu bukan sekedar tempat berkumpul pemuda, khususnya di Kabupaten Sigi. iya. Bahwa ternyata ada brigade kemanusiaan yang benar-benar dituntut rasa manusianya. Mungkin ada yang ingin disampaikan soal itu, rasa manusia, relawan, soal kerelawan bagi pendengar podcast Media Suara Palu. Iya, saya kira kalau saya lebih ke teman-teman relawan. Saya melihat keikhlasannya ini kan. Artinya saya berterima kasih kepada Mengapresiasi. mereka. Mengapresiasi seperti itu. Karena kalau saya mau bayar tidak sebanding seperti itu. Sehingga Iya. kalau ini bisa menjadi contoh buat teman-teman pendengar Ya, oke. Podcast podcast ini. Media Suara Palu. Saya kira ini penting untuk sama-sama, bukan hanya tugas KNPI yang kemudian melakukan perhatian kepada mereka, tapi juga ya kita juga masyarakat. Kenapa? Ketika kita menghadapi bencana, mereka hadir, pasti mereka ada di tengah kita, ya kan? Nah orang-orang seperti ini kita butuhkan, sehingga menurut saya ya kita juga harus memiliki jiwa itu, jiwa relawan. Ya. Tidak bisa tidak. Dan itu sangat penting ya. Penting. Karena kalau tidak ada itu, Jiwa relawannya. nah, artinya selama ini kalau kita lihat ya kita memang agak cengeng kalau soal bencana. Cengeng, selalu mengharapkan Ya. kiriman dan kiriman ya toh? Sementara ya kita tidak bisa menghindari itu bencana. Nah, kalau misalnya tidak ada yang kirim, Tidak kiri. ya kita mau apa? Sehingga kita harus siap. Ya, jangan mengharap orang dulu, tapi diri kita yang kita siapkan menghadapi kebencanaan. Sehingga menurut saya jiwa kerelawanan kita harus ada. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih Ratib Sunusi, bahwa ternyata menghadapi sebuah bencana bukan sekedar datang ke situ memberikan apapun namanya, tapi ternyata jiwa relawan itu yang paling dibutuhkan, karena di situ ada keikhlasan untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang korban bencana itu. Terima kasih Ketua KNPI Kabupaten Sigi, Ratib Siap. Sunusi, sudah datang di podcast Media Suara Palu. Dan satu yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika ingin bersuara datanglah ke podcast, tapi kalau ingin suara Anda didengar, podcastnya adalah Media Suara Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.